Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah dan nikmatillah jemaah yang bukan Allah, kita kembali berjumpa di pagi ini dalam kajian ilmu bersama guru kita Ustaz Hasan Bisri Habibullah Ta'ala. Tentu kebersyukuranlah yang pertama kita ucapkan di pagi ini, sebuah ucapan, sebuah ungkapan rasa yang begitu besar nikmat Allah telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat iman Islam. Tentu usia yang kita miliki mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Ramadan tinggal menghitung hari ya. Sekarang sudah 26 Sa'ban, kalau 40 Ikmal berarti memang kita tinggal 4 hari lagi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikanlah momentum setiap pagi untuk bertolabul ilmi ini menjadi bagian yang Allah ridho, sehingga kita mendapat satu nikmat untuk bisa merasakan lezatnya iman di bulan Ramadan, bulan yang di situ ada ampunan Allah, bulan yang merupakan pintu surga dan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Dan tentu Allah akan lipat gandakan pahala yang kita lakukan, dan mudah-mudahan zaman ke Allah kita semua sudah siap persiapan fisik, mental, spiritual ya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Tentu salawat dan salam tidak pernah lupa selalu kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menghidupkan sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Yang salah satunya yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustaz Hasan Basri, yang rutin setiap Sabtu mengajak kita untuk eh, mempelajari salah satu warisan Nabi kita baginda Rasulullah, yaitu sebuah ilmu tentang ruqyah yang juga banyak dicontohkan oleh para salafus saleh, sahabat Nabi maupun generasi setelahnya, yang begitu banyak ilmu yang sudah sampai ke kita. Mari sama-sama kita simak, insya Allah tema di pagi ini masih seputar tentang hasad saja, lanjutan apa yang sudah dibahas, karena kita akan memasuki tentang bagaimana terapinya, karena ternyata hasad ini baik kita akan menjadi pelaku maupun menjadi korban, tentu kita harus menjaga diri, karena kalau menjadi pelaku seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Hasan Bisri, itu akan mengutip hadis Nabi SAW, akan menghancurkan amal-amal kebaikan kita, dan itu jadi korban pun tidak kalah bahayanya ya. Karena hasad bisa bergandengan dengan ain yang juga sudah pernah dibahas. Baik, alhamdulillah syukurlah Ustaz Hasan Bisri bersama kita sudah hadir. Alhamdulillah, kita doakan guru kita Ustaz Hasan Bisri selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berkah bersama keluarga yang juga tentu istiqomah dalam dakwah ruqyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Antum sehat? Sehat? Alhamdulillah, khair, sehat semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum sekeluarga sehat juga Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Ini menjelang Ramadan sebentar lagi Ustaz ya, tinggal beberapa hari Iya, lagi. Oh, mulai nggak terasa nih Ustaz. iya. Bahasan Barakallahu penting, fikum. ruqyah itu penting juga di Ramadan, karena ternyata kan selalu diulang-ulang tentang setan yang dibelenggu itu Ustaz. Tapi kok Mm-mm. ada gitu yang apa namanya, masih tidak berpuasa, masih juga berbuat dosa gitu ya. Nanti insya Allah pembahasan yang insya Allah akan dibahas. Tentu ini lanjutan tema tentang Baik. hasad Mm-mm. saat ini. Eh, Iya, Baik, Ustaz, kalau boleh kamera ininya bisa di lebar gitu, di landscape kalau memungkinkan, itu biar dia. agak lebih bagus Ya, kelihatan tampilannya gitu. ngaturnya ya, Kak. Gaptek kita ini. Baik, Ustaz. Eh, Baik deh. Tafadhal masykur, Ustaz. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, semua pemirsa dan wabil khusus Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan kita di pekan terakhir dari bulan Sya'ban ini. Semoga Allah terus berkahi kita di sisa-sisa hari bulan Sya'ban ini. Dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, marilah kita haturkan salat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema kajian kita tentang hasad dan bagaimana terapinya atau solusinya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa bisa dipastikan hampir semua orang itu akan kena hasad. Siapapun dia, hatta kalangan ulama, kalangan ustadz, atau kalangan tokoh, itu akan terjangkiti yang namanya penyakit hasad. Yang membedakan adalah ada di antara mereka yang menyadari hal itu lalu segera menterapinya atau berusaha untuk mengikisnya. Tapi ada juga yang sudah masuk dalam penyakit hasad tersebut, bahkan akhirnya terjerumus semakin dalam. Nah, inilah yang harus kita fahami, bahwa ada cara-cara bagaimana untuk mengantisipasi supaya hasad itu tidak menjangkiti kita, siapapun kita. Dan kalau itu sudah menjangkiti, apa yang harus kita lakukan? Di dalam riwayat Imam Hakim, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa sayusibu ummati da'ul umam. Umatku akan tertimpa penyakit umat-umat sebelumnya. Ketika Rasulullah ditanya, wa ma da'ul umam, apa penyakit umat-umat sebelum itu wahai Rasulullah? Di antara yang disebutkan Rasulullah adalah at-tabaghud wa tahasud, saling membenci dan saling iri dengki. Jadi di sini Rasulullah SAW memberitahukan bahwa ini adalah merupakan fenomena yang umum dialami oleh anak cucu Adam. Tidak hanya umat Rasulullah, tapi juga umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu, para ulama banyak mengkaji hal ini untuk memberikan panduan kepada kita agar kita tidak menjadi korban yang tidak berdaya atas penyakit hasad ini, dan kita tidak mampu untuk melawannya atau untuk mengikisnya. Yang pertama yaitu langkah antisipatif. Jadi sebelum hasad itu menjangkiti kita, kita bisa melakukan langkah antisipasinya. Yang pertama, mempelajari akidah Islam secara benar dan mengamalkan. Karena ini penyakit hati, ya. Dan penyakit hati itu adanya di dalam diri kita atau di dalam rohani kita, yang diwakili oleh pemahaman kita dan juga ilmu yang kita pelajari. Nah, oleh karena itu belajar akidah di sini supaya kita lebih memahami bagaimana kita sebagai hamba Allah untuk mengerti apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dalam hidup kita. Kemudian yang kedua yaitu memahami dengan benar konsep takdir. Jadi
hidup kita ini telah ditentukan oleh Allah, hanya saja karena kita tidak tahu seperti apa ketentuan kita, maka kita berusaha untuk bisa meraih yang terbaik. Nah, ketentuan Allah itu pasti adil. Tidak mungkin Allah mendolimi kita, termasuk dalam membagikan rizki atau kenikmatan, yang mana itu akan jadi muara atau penyebab hasadnya seseorang kepada saudaranya. Kemudian percaya bahwa semua nikmat yang berasal dari Allah bagi setiap orang itu sudah sesuai dengan hikmah yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi jangan kita merasa lebih adil dari apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Kita merasa bahwa apa yang diberikan Allah kepada orang tersebut tidak tepat. Seakan-akan kita merasa lebih bijak, lebih adil daripada Allah. Dan ini harus kita hindari hal seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah membersihkan hati, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah, supaya hati kita ini bisa kinclong kembali, supaya hati kita bisa bersih kembali. Kemudian yang kelima, menyadari bahwa dunia ini hanya sementara. Jadi termasuk kekayaan, harta, atau nikmat lain yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, ini sifatnya fana, tidak kekal. Sehingga jangan kita mengorbankan yang kekal yaitu akhirat gara-gara kita sibuk dengan ngurusin harta atau nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kemudian kita harus menyadari akan bahaya hasad itu sendiri. Kemarin sudah kita bahas, hasad itu tidak hanya merugikan kita di akhirat nanti, tapi juga di dunia ini. Termasuk dari sisi psikologis, hasad itu sangat merusak jiwa kita. Jadi tidak ada keuntungan bagi orang-orang yang hasad di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketujuh, berjuang keras untuk mencintai saudara kita, baik itu yang sekandung atau yang seiman, karena itu adalah merupakan tanda keimanan kita kepada Allah, seberapa kuat iman kita, yaitu seberapa kuat kita berusaha untuk mencintai sesama kita atau saudara kita yang seiman dan sedarah kita. Kemudian selanjutnya sering mengingat kematian. Ini antisipasi ya, supaya hasad itu tidak tumbuh subur dalam diri kita, maka kita harus berusaha untuk mengingat bahwa kita akan mati dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berusaha untuk lapang dada. Jadi kita memang harus olah perasaan kita yang muncul ketika melihat saudara-saudara kita mendapatkan nikmat lebih dari kita, mendapatkan rezeki yang lebih banyak dari kita. Itu kita harus berusaha untuk berlapang dada, karena rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya itu bukan jatah rezeki kita. Itu memang sudah ditentukan oleh Allah untuk dia. Jadi jangan khawatir, meskipun itu saudara kandung kita, saudara kerabat kita, ketika mereka mendapatkan rezeki itu tidak mengganggu atau mengurangi rezeki yang telah Allah tentukan untuk diri kita. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah merasa bahwa itu akan mengurangi nikmat yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Itu antisipasinya. Adapun kalau sudah terjangkiti penyakit iri, kita sudah menyadari bahwa ada rasa iri yang muncul
ada rasa dengki yang tumbuh dalam diri kita terhadap saudara kita, maka langkah yang harus kita lakukan adalah untuk berusaha menerapi ataupun menghilangkan penyakit yang sudah mulai tumbuh tersebut. Yang pertama adalah kita ikhlaskan segala hal yang telah menjadi ketentuan Allah. Jadi hati kita berusaha untuk bisa menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu mentadabburi Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu sebagai langkah untuk membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati. Apalagi kalau kita bisa berusaha untuk memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, itu akan menjadi guidance kita, akan menjadi petunjuk kita supaya kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita harus mengingat bahwa perilaku kita, baik yang tersimpan di hati kita atau yang tereksplor atau terwujud dalam gerak-gerik kita, itu akan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwas sekalian, mungkin orang yang lain tidak tahu apa isi hati kita terhadap orang tersebut. Kita hasadkah atau tidak, mereka nggak tahu. Tapi kita yang menyadari hal itu, maka kita harus segera berusaha untuk mengevaluasi diri, kemudian menerapinya sebelum itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah penting adalah kita berlindung kepada Allah. Baca isti'adah, berlindung kepada Allah dari virus hasad. Kalau kita mau menggunakan doa dari Al-Quran, itu yang ada di surat Al-Hasyr ayat 10 itu sering kita baca agar Allah hindarkan kita atau Allah bersihkan kita dari rasa hasad yang telah muncul dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita merasa ada hasad pada saudara kita, alangkah baiknya untuk mengikis rasa yang telah muncul tadi, itu kita memberikan hadiah atau sedekah kepada orang tersebut. Jadi kita sebagai sesama saudara kita, kemudian kita ingin terhindar dari hasad yang telah muncul dari diri kita, itu cara yang sangat efektif adalah memberikan hadiah. Hadiah di sini tidak harus mahal, tidak harus yang wah. Yang penting kita berikan sesuatu kepada orang tersebut, itu sebetulnya untuk mengobati apa yang sudah muncul dalam diri kita dari penyakit hasad tadi. Dan sekaligus itu akan lebih mendekatkan diri kita atau merekatkan hubungan kita terhadap orang tersebut. Kemudian kalau memang kita nggak mampu memberikan hadiah secara fisik atau materi, kita doakan. Itu termasuk cara yang sangat efektif. Kita doakan orang tersebut. Walaupun terkadang orang itu tidak tahu atau tidak dengar secara langsung doa kita. Kita dalam kesunyian atau dalam kesendirian, ketika kita sadari sudah ada hasad di hati kita terhadap si fulan atau seseorang, maka kita doakan. Atau kalau memang kita mau
menemui dia ya saat dia telah mendapatkan nikmat tersebut, entah itu naik jabatan atau entah itu dia telah mampu untuk membeli apa yang dia impikan, apa yang dia inginkan, lalu kita ucapkan selamat, kita doakan barakallahu laka atau barakallahu fi, ya. Allahumma barik, ya. Itu sebagai cara kita untuk supaya penyakit hasad yang muncul tidak tumbuh subur atau kita bisa kendalikan dengan baik, syukur-syukur kalau bisa hilang. Kemudian yang tidak kalah efektif juga kalau memang orang tersebut adalah sesama jenis dengan kita, laki sama laki atau perempuan sama perempuan, ya kita ucapkan selamat sambil kita jabat tangan dia. Selamat ya. Ini kelihatannya sepele, tapi jabat tangan itu akan bisa untuk meredam apa yang sudah muncul di hati kita. Kita berikan ucapan selamat dengan ketulusan, itu merupakan cara yang cukup efektif untuk bisa mengikis penyakit hasad yang sudah muncul dalam diri kita. Jadi hal-hal ini merupakan bagian dari ajaran Islam, terapi yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari penyakit hasad yang telah muncul dalam diri kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, "Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah." Jika di antara kalian melihat pada saudaranya sesuatu yang menarik, yang membuat dia kagum, maka doakanlah dia dengan keberkahan. Jadi ini perintah Rasulullah SAW supaya kita peduli dengan sesama kita di saat dia mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan, ataupun di saat dia mendapatkan suatu musibah atau petaka. Jadi kepedulian kita ini bagian dari ibadah kita. Kalau dia mendapatkan nikmat, kita doakan supaya Allah memberkahi nikmat tersebut. Itu sekaligus memangkas. Kalau sudah tumbuh sifat hasad dalam diri kita, itu ibaratnya doa itu sebagai pemangkas agar tidak tumbuh bibit-bibit hasad tersebut dalam diri kita. Kemudian di dalam hadis yang lain, ini terkait dengan impact ya. Kalau tadi kan dari diri kita ya. Nah, ternyata doa tersebut juga bisa memblokir ataupun membentengi kalau memang ada ain ya, dari orang yang melihat keberhasilan kita ya. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi au malihi au akhi ma yujibuhu." Jika seseorang melihat ada dalam diri saudaranya atau dalam terkait dengan harta atau terkait dengan sesuatu yang membuatnya dia kagum, maka hendaklah didoakan dengan keberkahan, fa innal aina haq, karena ain itu benar adanya. Jadi hadirin sekalian, doa keberkahan itu di samping untuk terapi kita yang barangkali sudah muncul hasad dalam diri kita terhadap nikmat saudara kita tadi, juga untuk membentengi saudara kita agar tidak terkena ain dari diri kita yang telah mengagumi atau takjub dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Jadi solusi bagi diri kita plus solusi dari saudara kita juga, supaya mereka tidak terkena ain karena sifat hasad yang telah muncul dalam diri kita.
Kemudian selanjutnya, langkah yang lain adalah ketika kita melihat diri kita dalam tanda kutip ya, kurang beruntung dibandingkan saudara kita, maka supaya kita sadar bahwa kita itu juga beruntung mendapatkan nikmat Allah yang lainnya. Tidak hanya saudara kita tadi aja yang mendapatkan nikmat dari Allah. Kita juga sebetulnya mendapatkan nikmat. Sama. Ya. Hanya saja mungkin wujudnya berbeda. Nah, supaya mengingatkan nikmat itu pada diri kita, kita tidak fokus pada nikmat yang Allah berikan pada orang lain, maka kita diperintahkan untuk melihat yang di bawah kita. Jadi misalnya nih, ada orang bisa membeli mobil, saudara kita atau tetangga kita. Sementara kita belum mampu untuk membelinya. Tapi di rumah kita punya motor. Nah, jangan sampai hasad di hati kita itu muncul begitu liar, maka kita alihkan. Kita lihat saudara kita yang belum punya motor, bahkan sepeda juga belum punya, bahkan mungkin rumah juga masih belum punya. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa Allah telah menentukan dan membagikan nikmat itu kepada hamba-hambanya, kita pun sudah mendapatkan itu. Ya. Dengan begitu kita sadar, ya, apa yang perlu saya irikan. Ya. Saat ini dia yang mendapatkan nikmat dari Allah. Sebelumnya saya sudah mendapatkan. Ya. Kita lihat saudara kita yang di bawah kita, ya, mereka ternyata kondisinya juga tidak seberuntung kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi beliau pernah bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum." Ya. Lihatlah mereka yang lebih bawah dari kita, yang tidak seberuntung kita. Ya. Wala tangduru ila man huwa fauqakum. Jangan kita selalu fokus dengan mereka yang ada levelnya di atas kita atau yang lebih beruntung dari kita. Kenapa? Fa innahu ajdaru alla tazzaru nikmatallahi alaikum. Dan karena dengan begitu kita teringatkan dengan nikmat Allah kepada kita. Jangan sampai kita merasa cuma si fulan itu yang dapat nikmat. Cuma si tetangga sebelah itu yang beruntung. Ternyata kita juga telah diberikan banyak nikmat oleh Allah, tapi karena kita fokus dengan nikmat orang lain, akhirnya kita lupa. Nah, untuk mengingatkan kita, maka kita melihat mereka yang kurang beruntung. Ya. Artinya, ternyata kita juga sudah diberikan nikmat yang lebih dari saudara-saudara kita yang lainnya. Ya. Dengan begitu, kita tidak menyepelekan atau melalaikan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, man aktsara dzikral maut qalla hasadu wa qalla farahu. Tuh. Siapa yang mengingat kematian, maka rasa hasad atau penyakit hasad yang akan dideritanya itu akan semakin minim. Ya. Jadi meminimalisir hasad itu dengan mengingat kematian. Dan dengan mengingat kematian juga, qalla farahu, kita jadi tidak sombong. Jadi kesombongan kita pun akan terkikis juga. Karena kita sadar bahwa sebesar apapun nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita, suatu saat itu akan kita berpisah dengannya. Jadi dalam bahasa yang lain Rasulullah mengatakan perbanyaklah mengingat pemusnah kenikmatan. Apa itu pemusnah kenikmatan? Yaitu kematian. Jadi dengan kita tahu bahwa apa yang kita miliki itu akan kita tinggalkan,
maka kita berusaha untuk bisa membawa bekal atau mendapatkan bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat nanti. Sementara kita tahu hasad itu justru akan menggerogoti bekal kita, akan menghilangkan pahala-pahala yang telah kita kumpulkan. Itu sangat bahaya sekali. Kemudian selanjutnya, ikhwas sekalian, ada cerita menarik ya, dan ini memang nggak mudah ya, nggak mudah. Cerita ini disampaikan oleh Imam Bazzar dalam kitab hadisnya dari seorang sahabat yang bernama Amr bin Auf radhiyallahu an. Rasulullah SAW ya, ketika beliau memotivasi para sahabatnya untuk banyak bersedekah ya, ada seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid radhiyallahu an. Beliau merasa bahwa dirinya tidak punya apa yang dia akan sedekahkan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dia sahabat Ulbah bin Zaid ini mengatakan, ma indi illa irdi. Rasulullah, saya nggak punya harta Rasulullah. Saya nggak punya uang. Saya hanya punya kehormatan tuh. Saya hanya punya kehormatan, harga diri. Fa inni ushiduka ya Rasulullah inni qad tasaddaqtu bi irdi ala man dhalamani. Tuh. Luar biasa ini hadis kalian. Apa kata sahabat Ulbah bin Zaid tadi? Rasulullah, karena saya nggak punya harta untuk disedekahkan, nggak punya uang untuk diinfakkan, saya bersaksi di hadapan Anda bahwa saya telah menyedekahkan harga diri saya kepada siapa yang telah saudara saya yang telah mendolimi aku. Jadi kalau ada orang yang menghina dia atau melecehkan dia atau menghardik atau mencaci, dia ikhlaskan, dia nggak akan sakit hati. Itu nggak gampang hadis kalian, nggak gampang. Itulah sedekah dia. Jadi ketika ada orang yang mencibir, mencaci, udah didiamkan. Itu sebagai bagian dari sedekah dia. Sedekah kehormatan. Wow, nggak gampang ya untuk menata hati seperti itu ya. Jadi ketika dia mengatakan seperti itu di hadapan Rasulullah dengan sampai berdiri dia untuk memberikan pernyataan itu supaya yang lainnya juga tahu. Lalu setelah itu dia duduk. Kemudian Rasulullah terdiam, kaget dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya tadi. Kemudian setelah selang beberapa saat, Rasulullah berkata, Aina Ulbah bin Zaid? Mana tadi Ulbah bin Zaid tadi? Kemudian Ulbah berdiri lagi. Lalu Rasulullah mengatakan, Antal mutasaddiq bi irdika, kamu yang tadi bersedekah dengan harga dirimu, dengan kehormatanmu. Lalu Rasulullah mengatakan, Qad qabilahullah minka, Allah telah menerima sedekahmu. Subhanallah. Langsung, spontan. Rasulullah kasih tahu, Allah telah menerima sedekahmu. Jadi ikhwas kalian, kadang-kadang karena kita gila kehormatan atau gila pujian saat ada orang yang mengkritik kita atau dalam tanda kutip mencaci kita atau menghina kita, itu kita akhirnya emosi kita nggak terima hal itu. Kemudian muncullah permusuhan antara kita dengan dia. Nah, sahabat Ulbah tadi nggak ingin hal itu terjadi.
Dia ingin punya kontribusi dalam sedekah. Karena secara materi nggak punya, itulah yang dia punya, udah diikhlaskan. Kalau ada saudara-saudaranya yang menyinggung perasaan ataupun menyakiti hatinya, udah dia ikhlaskan itu. Itu luar biasa. Ya. Kalau bukan orientasi akhirat, nggak mampu orang melakukan hal seperti itu. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Ajlan radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suatu hari beliau bersabda, ayajizu ahadukum ayyakuna mithla Abi Dhamdham. Kata Rasulullah, apakah kalian tidak mampu berperilaku seperti Abu Dhamdham? Jadi ini nama orang ya, Abu Dhamdham ini. Qalu, ya. Para sahabat bertanya, waman Abu Dhamdham? Siapa Abu Dhamdham itu Rasulullah? Rajulun fi man kana min qablikum. Ya. Itu adalah orang di zaman umat sebelum kalian. Dia ketika keluar dari rumahnya, ya, dia mengatakan, irdi liman syatamani. Ya. Kata dia, aku rela terhadap siapapun yang telah mencaciku. Jadi Abu Dhamdham ini dia nggak peduli. Ketika ketemu orang dipuji atau dicaci, itu nggak peduli. Kalau ada yang caci, udah itu sedekah saya. Itu bagian dari apa yang saya sedekahkan di jalan Allah untuk saudara saya. Atau dalam riwayat lain, Abu Dhamdham ini mengatakan ketika hendak keluar rumah, Allahumma inni tasaddaqtu bi irdi ala ibadika. Luar biasa. Kata dia, ya Allah, aku telah menyedekahkan kehormatanku, harga diriku pada hamba-hamba. Terserah apa yang mereka lakukan terhadap diri saya. Ketika mereka merendahkan, caci, udah itu sedekah saya kepadamu. Jadi, ikhwas sekalian, hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan agar hasad itu tidak muncul dalam diri kita terhadap orang lain. Karena hal itu akan merugikan kita kalau sampai nggak segera kita carikan terapinya atau solusinya, justru kita yang rugi, sementara orang yang kita irikan atau yang kita dengki tadi, ya dia berjalan sesuai dengan takdir Allah. Iri kita itu nggak akan merubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kitanya yang rugi, ya. Kitanya yang akan dirugikan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Kemudian kita masih ingat bahwa ada seseorang yang kata Rasulullah dia akan menjadi calon penghuni surga. Dia termasuk orang yang akan menghuni surga, akan masuk surga. Ketika itu para sahabat penasaran apa amalan orang ini. Ternyata setelah diselidiki dan didesak, rahasianya hanya satu. Apa itu? Ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishyan wala ahsudu ahadan ala khairin atahullah iya. Jadi di antara sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, penasaran sampai 3 kali Rasulullah mengatakan akan hadir calon penghuni surga. Ternyata dia yang hadir di majelis itu. Kemudian di momen berikutnya sama, dia juga yang hadir sampai 3 kali. Ketika Rasulullah mengatakan akan datang calon penghuni surga, ternyata dia terus. Sehingga sahabat Abdullah bin Umar ini penasaran,
apa amalan orang ini. Dan dia berusaha untuk mengetahui kesehariannya dengan apa istilahnya numpang di rumahnya, hanya ingin tahu apa kebiasaan orang ini. Ternyata tidak ada kebiasaan yang istimewa. Dia bukanlah orang yang puasa terus atau setiap malam qiyamul lail. Tidak, ya dia melakukan apa yang biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Makanya ketika rasa penasaran Abdullah bin Umar ini tidak terbendung lagi, dia mendesak orang itu. Apa yang kamu lakukan? Kok Rasulullah mengatakan bahwa akan datang calon penghuni surga, ternyata sampai 3 kali kamu terus yang datang. Nah, disitulah dia mengatakan, apa yang saya lakukan ya seperti yang kamu lihat. Nggak ada yang istimewa. Hanya saja, nah di sini, hanya saja, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gisyan. Saya tidak ada niatan untuk menipu atau mendolimi saudara sesama muslim. Jadi hatinya itu dibersihkan dari hal-hal seperti itu. Plus wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullah iya. Dan saya tidak akan iri terhadap kebaikan ataupun kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada saudara saya. Jadi dia berusaha bagaimana supaya hatinya tidak muncul rasa dengki atau iri pada nikmat yang telah diberikan Allah pada saudaranya. Dan itulah kata sahabat Abdullah bin Umar, hadhil lati balagot bika wahyal lati la nutik. Inilah keistimewaan yang telah kamu lakukan dan kami belum mampu melakukan hal itu. Subhanallah. Jadi ikhwas sekalian, masalah jaga perasaan, jaga hati itu ternyata masalah yang sangat penting. Karena muaranya memang di hati kita tersebut. Termasuk ketika telah muncul iri dan dengki tersebut, maka kita harus berusaha untuk bisa segera mengobati ataupun menerapinya. Kemudian ikhwas sekalian, terkait dengan memahami takdir tadi, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, beliau bersabda, man lam yardha bi qada'illah wa yu'min bi qadarihi falyaltamis ilahan ghairallah. Kata Rasulullah, siapa yang tidak ridho dengan takdir dan tidak percaya dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, maka carilah Tuhan selain Allah. Orang yang iri dan dengki itu hakikatnya dia tidak terima dengan ketentuan Allah untuk saudaranya tadi. Dia merasa Allah berlaku tidak adil. Kenapa dia yang dapat nikmat kok bukan saya? Nah, ini menggugat keadilan Allah, ini kriminal besar dalam akidah. Dan itu kadang nggak kita sadari. Yaitu dengan ketika kita tidak terima atau tidak bisa lapang dada terhadap nikmat yang telah ditentukan oleh Allah untuk saudara kita. Itu bentuk dari ketidakridhoan kita dengan takdir Allah pada saudara kita tadi. Kita merasa lebih berhak untuk mendapatkannya. Nah, ini yang tidak kecil dosanya ketika kita tidak terima dengan ketentuan Allah. Sampai kata Rasulullah, cari Tuhan yang lain kalau seperti itu. Itu kan suatu yang sangat sangat besar pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terkait hal itu. Kemudian ikhwas sekalian, yang selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu mindset kita. Kita mindset kita dalam menilai dunia ini.
Rasulullah memberitahukan kepada kita, ya, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafiran minha syarbata ma'. Kata Rasulullah, kalau nikmat duniawi ini nilainya di sisi Allah lebih berharga daripada sayap nyamuk, ya. Pernah nggak kita melihat sayap nyamuk, ya? Sayap nyamuk itu walaupun sekarung, ya, kita kumpulin, ada orang kita tawarkan, itu nggak ada yang mau membeli, ya. Karena memang nggak ada nilainya, ya. Nggak ada nilainya. Saat kita telah berhasil menepuk nyamuk, ya udah kita buang gitu aja. Karena kita tahu itu nggak ada nilainya, termasuk sayapnya itu, ya. Nah, kata Rasulullah, seandainya nikmat dunia yang kita dapatkan di dunia ini dari Allah, itu nilainya lebih berharga daripada sayap nyamuk atau setara, ya, dengan nilai sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir di dunia ini meskipun setetes. Kita lihat ikhwas sekalian, yang dapat nikmat duniawi di dunia ini itu tidak hanya orang muslim, ya. Tidak hanya orang muslim, termasuk orang-orang kafir, bahkan orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan masih diberikan nikmat oleh Allah. Kenapa? Karena di sisi Allah memang nggak ada nilainya dunia itu, ya. Dunia yang selama ini membuat kita jadi iri kepada saudara kita, jadi bermusuhan, atau sumber pertengkaran, perkelahian, bahkan saling membunuh, ya, gara-gara dunia itu ternyata nilainya di sisi Allah tidak lebih berharga atau tidak sepadan dengan sayap nyamuk, ya. Sehingga Allah pun memberikan itu kepada siapapun di dunia ini, baik mereka yang taat ataupun yang tidak, mereka yang kafir atau yang muslim, ya. Nah, dari situ sudut pandang kita terhadap dunia yang terkadang jadi penyebab munculnya hasad itu ternyata tidak seberharga yang ada di benak kita, ya. Itu ternyata tidak begitu bernilai di sisi Allah, ya. Tapi nanti kalau di akhirat, ya, di akhirat, mereka yang kafir, mereka yang tidak taat pada Allah, tidak akan mendapatkan nikmat walaupun setetes air, nggak akan dikasih oleh Allah, ya. Mereka akan merasakan azab yang begitu pedih, ya. Kemudian ada cerita dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidil Khulaifah. Kami pernah bersama Rasulullah melewati Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah itu termasuk mikot bagi orang-orang yang haji atau umroh. Fa idza huwa bisyatin mayyitatin syailah birijliha. Lalu di dalam perjalanan itu, di pinggir jalan ada bangkai domba, ya, yang diseret kakinya oleh seseorang, ya. Jadi bangkai domba itu mau dibuang, diseret kakinya oleh seseorang, ya. Saat melihat fenomena itu, Rasulullah gunakan untuk memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, ya. Apa kata Rasulullah? Aturauna hadhihi mayyitah ala sahibi hayyinatan ala sahibiha. Tuh. Apakah kalian tidak melihat bagaimana bangkai domba itu begitu rendah bagi pemiliknya? Saat masih hidup bernilai, tapi begitu sudah mati, pemiliknya menganggap itu sudah enggak bernilai lagi, sehingga diseret kemudian akan dibuang. Fawalladhi nafsi biyadihi laddunya ahwanu Allah min hadi ala sahibiha. Tuh. Kata Rasulullah, sungguh demi Allah, dunia ini, nikmat duniawi ini, itu tidak lebih hina
daripada bangkai kambing itu bagi pemiliknya itu. Walau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha qatratan abada. Seandainya dunia itu nilainya lebih berharga daripada sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minuman setetes pun kepada orang-orang kafir. Jadi Rasulullah memberikan gambaran bahwa dunia yang selama ini jadi penyebab kita iri pada saudara kita, itu ternyata nilainya tidak ada di sisi Allah. Sehingga tidak perlu kita ributkan, tidak perlu kita gugat gara-gara kita melihat kenikmatan atau duniawi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya atau pada saudara kita. Dan sebagai penutup hadirin sekalian, Rasulullah pernah menceritakan bagaimana personality atau kepribadian yang sangat mengagumkan yang akan membawa keselamatan bagi orang tersebut. Rasulullah pernah ditanya, Ayyun nasi afdal. Rasulullah, manusia yang paling utama itu yang seperti apa? Personalitinya, kepribadiannya seperti apa? Apa jawaban Rasulullah? Kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Para sahabat ketika mendengar jawaban Rasulullah itu, mereka mengatakan saduqul lisan na'rifu. Rasulullah, kalau saduqul lisan kami tahu, yaitu orang yang jujur, tidak suka berbohong ucapannya, lesannya itu jujur, itu kami tahu. Tapi apa yang Anda maksud dengan mahmumul qalbi? Lalu Rasulullah menjawab, huwa taqiyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Yaitu hati yang bertakwa kepada Allah dan bersih dari rasa iri dan dengki kepada sesamanya. Wow, subhanallah. Itu ternyata individu yang sangat mulia di sisi Allah. Jadi ayyun nasi afdal, siapa manusia yang paling utama, yang paling afdal, itu kata Rasulullah tadi ya, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan, yaitu orang yang hatinya tidak ada rasa iri dengki kepada sesamanya dan lesannya jujur atau tidak suka berbohong. Itu kata Rasulullah merupakan orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian memang nggak semudah membalikkan telapak tangan ya. Kita memiliki kepribadian seperti itu. Perlu kita terus berjuang. Ya. Apalagi setan-setan tidak akan membiarkan kita ya. Ketika kita ingin membentuk kepribadian yang disebut mahmumul qalbi tadi ya. Hati yang tidak diwarnai rasa iri dan dengki. Itu ternyata memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah. Ya. Sehingga setan pun akan all out ya, untuk mengotori jiwa kita, untuk mempengaruhi hati kita, supaya kita tidak selamat dari rasa iri dan dengki. Nah, inilah perjuangan. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah. Ya. Jadi tidak hanya berupaya secara fisik atau secara kepribadian, ya, tadi ya, tapi juga kita backup dengan doa sebagaimana yang ada di surat Al-Hasyr ayat 10 tadi itu. Kita mohon kepada Allah supaya kita dimudahkan, diberikan kekuatan untuk membentuk kepribadian yang bisa selamat dari rasa hasad atau iri dan dengki kepada sesama kita. Demikian ikhwas sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Baik, Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Sudah Misri, Jazakallah ta'ala. Allah, Alhamdulillah, kita sudah menyimak tadi bagaimana cara menterapi hasad. Ternyata dimulai dari diri sendiri saja. Ibda bin nafsik, dimulai dari diri sendiri dengan membersihkan hati, tasawuf nafas. Dan tadi kisah orang yang dalam riwayat tadi jelas masuk calon penghuni surga ya. Orang yang selalu membersihkan hati sebelum tidur dan tidak mau ada rasa dendam terhadap sesama saudara muslim yang lain. Dan sebelum masuk ke tema tanya jawab, silakan teman persamaan yang ingin bertanya. Tentu informasi penting juga yang ingin kami sampaikan. Insya Allah di pagi ini ada kembali kegiatan rutin kita Majelis Keluarga Indonesia ya, bersama dengan Rumah Hitan Zidan MKI yang alhamdulillah di Sabtu pagi ini akan digelar kegiatan ini. Alhamdulillah di Rumah Hitan Zidan MKI di dekat di daerah Jakarta Timur ya. Silakan di di rumah Betawi Babe Haikal insya Allah. Yang ini menjadi kegiatan rutin kita setiap bulan dibersamai oleh para guru kita. Alhamdulillah. Insya Allah akan melangsungkan kegiatan ini di pagi ini. Silakan jamaah yang ingin hadir sambil berjumpa dengan para pengurus MKI juga ada mungkin yang ingin menitipkan hartanya untuk juga dibagikan dengan sesama saudara-saudara kita yang silakan untuk menghubungi Bunda Darmi ya. Hari ini ada berapa orang, Holis? Hari ini ada 8 orang ya Bunda ya. Ada 8 orang insya Allah. Jadi alhamdulillah ini sekaligus sekitar akhir Ramadan juga Ustaz. Kita menyambut Ramadan dengan amal soleh dan alhamdulillah dan berkumpul gitu ya sedekah infak dari jamaah. Silakan yang ingin juga berpartisipasi mungkin dengan tenaganya gitu ya dengan hadir di Rumah Zidan MKI silakan menjadi bagian juga dari amal soleh yang mudah Allah ridho dengan kita semua. Baik, silakan jemaah yang ingin bertanya atau sharing. Karena ini bagian penting ya ketika kita mempelajari tentang bagaimana menjaga atau menterapi diri kita ya dari penyakit hati ya, yaitu hasad. Tentu orang yang tidak apa namanya eh, bukan terbebas kali ya. Orang yang bisa mengendalikan diri ya dari hasad ini memang orang yang suka paling bahagia, Sad, ya. Ya, Orang yang paling bahagia itu orang yang paling tenang hidupnya. paling tenang hidupnya, nggak kemudian melihat orang lain mendapatkan apa kenikmatan kemudian ingin gitu ya. Ya udah kita qanaah ini memang luar biasa ya. Menerima semua pemberian Allah tentu bukan berarti tidak ikhtiar ya. Ikhtiar dengan semaksimal mungkin dan dia ikhlas ridho ya dengan pemberian Allah gitu kan ya. Dan tentu ini karena ketika dunia menjadi tujuan hidup memang akan berat saja. Ya, Ini posisi kita bagaimana memposisikan dunia ya. Yang dunia ini malah lebih buruk dari tadi bangkai hewan gitu ya. Yang diseret tadi. Dan Rasulullah mengatakan ya dunia memang nggak lebih mulia dari itu ya. Karena ketika dunia dijadikan eh, sebagai hanya sarana atau bahkan mungkin diperbudak gitu untuk mendukung aja kegiatan amal soleh kita. Jadi tidak ada orang yang kemudian menjadi mulia dengan menjadikan harta sebagai panglimanya atau sebagai orang sebagai yang menjadi tujuan hidupnya itu. Baik, dan orang-orang yang hasad itu kok saya pernah dapat juga informasi dari para guru kita ya. Menjadi pintu, nah ini keburukan diri saja ya. Bukan berarti selalu menuduh setan sebagai pelakunya. Artinya ini syarrun nafs ya, keburukan diri. Dan itu menjadi pintu terbesar setan bisa masuk. Ini bagaimana Ustaz? Hubungannya antara gangguan setan dengan tadi hasad tadi. ya. Jadi kan mereka itu cari celah, ya. Cari celah dalam diri kita supaya bisa menguasai kita. Ya. Jadi antara celah itu ya rasa hasad itu. Jadi ibarat luka itu kita akan dikipas-kipas, akan diprovokasi agar semakin dalam, semakin parah, gitu ya. Itu di situ. Jadi mereka dapat celah untuk bisa menguasai diri kita. Hmm. Tidak jarang orang yang dipengaruhi atau yang sudah terjangkiti hasad itu akhirnya mereka suka bengang-bengong sendiri, suka
melamun, memikirkan bagaimana saudaranya itu telah mendapatkan nikmat sementara menurut dia tidak mendapatkannya. Nah, kondisi seperti ini kondisi yang kosong, dan setan akan memanfaatkan momen tersebut untuk bisa Mengendalikan. menguasai orang itu sepenuhnya. Jadi disinilah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir dan doa-doa, ya, termasuk tadi ya, doa untuk supaya terhindar dari hasad itu, agar kita tidak terlalu jauh masuk pada kubangan penyakit ini, ya. Supaya kita segera sadar dan bisa kembali ke jalur yang benar, ya. Itu hasad bisa terjadi nggak Sat, antara orang tua dengan anaknya, anak ke orang tuanya gitu? Iya, sangat. Makanya justru hasad itu peluangnya lebih besar kepada orang-orang sekitar kita daripada orang lain, ya. Yang terdekat ya? Nah, yang kita lihat kan di depan mata kita ya mereka itu, ya. Hmm. Ya, nggak jauh-jauh bagaimana kisah Qabil dengan Habil, Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, ya. Hmm. Karena mereka interaksi setiap hari sehingga tahu apa yang terjadi pada saudaranya, dan disitulah muncul hasad dalam hati orang tersebut, ya. Iya. Jadi justru yang rentan ya hasad terhadap orang-orang sekitar kita, ya, yang kita lihat setiap hari atau setiap saat itu, ya. Baik. Bu Entah Diah, itu rekan kerja atau tetangga atau saudara kita sendiri. Ya silakan. baik, silakan Bu Diah dari Bandung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Ustadz, ini apa nggak ada kaitannya dengan tema hari ini atau tidak, ini pengalaman yang sedang dialami sekarang gitu ya. Beberapa hari yang lalu ada 2 orang yang datang ke rumah. Dia tuh Bapak cerita tentang masalah dia. Tadinya dia tuh punya teman bisnis lah ya, teman bisnis, eee, temannya yang si X lah ya, si X itu, mereka berbisnis membentuk sebuah perusahaan namanya tuh, PT lah. Si X itu jadi direkturnya, sementara yang seorang ini, jadi apa tuh, pokoknya jadi rekan kerjanya lah gitu ya. Diperlihatkan, apa namanya, akta perusahaannya ke saya tuh. Nah, eee, ketika berbisnis itu, si si X itu ya kan membuat usaha, mengumpulkan modal, dan modal itu diinikan beberapa orang temannya, masih teman-temannya gitu. Ya. Suatu saat, bahkan pinjam uang ke bank itu, atas nama, dengan agunan Y teman itu yang itu ya, si Y itu. Iya, iya, iya. Nah, suatu saat bisnisnya lancar, terus suatu saat polisi datang ke rumahnya, akan mau menyita rumahnya. Karena alasan karena tidak pernah bayar katanya gitu, tidak pernah bayar, Iya, iya, padahal iya. selama ini masalah. Nah, ketika ketika ditanyakan, ke itunya dengan berbagai dalih, eee, besoknya tuh menghilang. Ini pada peristiwa 3 tahun yang lalu. Nah, 3 tahun yang lalu, dan itu ternyata, dia itu hutangnya waktu mengumpulkan itu ada dari beberapa orang, melalui via Y ini. Jadi, orang orang yang dihutangi itu, menagihlah ke si Y ini. Tapi karena itu ini seolah kabur lah, padahal tadinya teman dekat. Nah, Mmm, se se suatu suatu minggu yang lalu lah, kurang lebih ternyata ketemu bahwa dia itu kelihatan ada di flyernya itu dia,
eh ada dia bicara di suatu lembaga yang cukup terkenal pokoknya ya. Hmm, Ternyata, hmm, ternyata dia menjabat itu, maka didatangilah. Nah, eh, itu karena setiap ditanya gitu ya, hmm, kan menghilang gitu ya. Ditanya hmm, tuh selalu kalau misalnya berhubungan dengan eh, apa yang hutangnya itu, kalau ditanya selalu yang si Y ini kalau berhadapan dia tiba-tiba dia sakit atau tidak keluarganya atau adik atau ya pokoknya keluarga jadi selalu ada halangan untuk bertemu gitu. hmm, hmm, Nah, dan yang si X ini memang dia ahli terapi apa hipnoterapi ya. Jadi dia hmm. menguasai. Nah, apakah itu Ustaz ada hubungannya atau bagaimana gitu? Ya, ya, Eh, baik. Kemungkinannya dan bagaimana menghadapi orang seperti itu karena orang ini tidak segan-segan kalau dia merasa dicurigai kabur gitu. Hmm, hmm. Nah, Ya, ya, ya. gimana? Baik ya. Ada Baik, kemungkinan sihir juga, San ya? ya. Jadi ikhwas sekalian, ada memang magic atau black magic ya. Ya, Itu ya, untuk untuk melindungi diri mereka menguasai dari ilmu itu hal-hal gitu. yang ya, dari hal-hal yang nggak diinginkan ya, termasuk dalam hal ini ya mengamankan posisi dia ya. Ada yang seperti itu. Bahkan saya pernah ada pasien itu dia menghutangi orang lain ya, dan setiap mau ditagih Ya, ketemu itu cair kan. Artinya nggak ada ingin ngelabrak dia, ingin nagih itu nggak nah ada. itu, Dia ya happy happy betul. aja gitu kan. Jadi kayak dilupakan dengan dengan tujuannya gitu ya. Begitu sudah berpisah baru ngeh dia, doh tadi kan Nah saya betul. mau desak dia untuk bayar utangnya. Nah, hal seperti itu pengaruh dari black magic gitu ya. Wallahu alam apakah dia melakukan sendiri ritual tersebut, apalagi tadi disampaikan memang dia praktisi atau dia menguasai ilmu-ilmu Ya. seperti itu, yaitu indikasi kuat memang bahwa si Y tadi itu memang dipengaruhi ya, sehingga dia seperti nggak berdaya ketika berhadapan dengan dia langsung gitu ya, supaya tidak mendesak untuk membayar utangnya. Itu ada yang seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Kuatkan pertahanan diri kita ya dengan dikir-dikir, dengan doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah ya. Karena Rasulullah sudah memberikan jaminan ya. Kadzalikal abdu la yahrizu nafsahu minasyaiton illa bidzikrillah ya. Bahwa seorang hamba tidak akan mampu melindungi, menyelamatkan diri dari tipu daya atau gangguan setan kecuali dengan zikrullah ya. Dalam hal ini yang namanya gangguan setan tidak hanya dari setan secara langsung tapi juga melalui manusia-manusia yang memang bersifat seperti setan ya. Jadi di sini ada pengaruh hitam yang dilancarkan sehingga orang tersebut terpengaruh dengan pengaruh tersebut. Oleh karena itu, untuk menetralisir atau untuk membentengi dari hal-hal seperti itu, tidak ada cara yang lain kecuali dengan kita berdzikrullah. Yaitu dengan membaca dikir-dikir, wirid-wirid yang sudah diajarkan Rasulullah seperti merutinkan Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas ketika habis sholat 5 waktu atau ketika mau tidur atau ketika keluar rumah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka kita punya benteng yang kuat, yang kokoh. Kalau Allah sudah melindungi kita, kekuatan magic dari manapun tidak akan bisa menyentuh kita. Ya. Karena Allah yang maha kuat. Ya. Walaupun dia pakai dukun lokal atau dukun interlokal, ya, itu kita insya Allah aman. Ya. Nah, disitulah kadang kita lalai. Ya. Kita merasa dunia sudah modern, sudah canggih, nggak ada hal-hal seperti itu. Faktanya kita menjumpai di lapangan ternyata masih banyak orang-orang menggunakan cara-cara seperti itu.
Jadi begitu Budi ya, kita sarankan pada orang tersebut untuk memperkuat benteng dirinya ya, dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah nanti kalau sudah kuat, maka pengaruh-pengaruh dari luar atau magic-magic yang dari luar itu tidak akan bisa mempengaruhi dirinya. Malahan Wallahu itu dengan apa? Dengan ayat kursi juga bisa ya? Iya, jadi ayat kursi, trikul itu dirutinkan aja habis sholat atau ketika mau tidur atau ketika mau keluar rumah. Ya. Jadi di situ kita protek diri kita sebelum pengaruh itu datang mempengaruhi kita. Ya, Ya, makasih mudah-mudahan Ustadz. Ya, Allah jaga Ya. sama-sama. kita semua ya. Mhm. Ya, Saya Dan kemarin juga ketika ketemu tuh padahal sebelumnya emosi sama sama udah pengen bicara gimana gimana. Pas ketemu katanya iya cuman iya iya aja iya gitu. ya, Pas itu indikasi kuat Bu. Ada pengaruh lain dalam diri kita ya, yang dimasukkan. Gitu ya. hmm, Hmm. baik. Baik, Teh Nadia, silakan. Nuhun. Syukron. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana efektivitas ruqyah terhadap orang yang hasad? Dan yang kedua, adakah efek trauma setelah ruqyah itu terhadap orang yang memang dipengaruhi oleh jin gitu? Jadi pengaruhnya memang kuat. Jadi ketika kita minta lagi untuk ruqyah, orang ini seperti kayak takut gitu, ada rasa Mm-mm, takut dan mm-mm, saya mm-mm, tidak apa-apa gitu. Jadi nggak mau banget mm-mm. gitu. Gimana, Iya, Ron? iya. Jadi, Bapak sekalian, kita berlindung kepada Allah dengan zikir dan doa itu sebagai usaha, ya. Sebagai usaha kita untuk bisa selamat dari hal-hal yang nggak kita inginkan tadi. Tapi kita harus ingat ya, bahwa Allah punya otoritas. Terkadang Allah menguji kita, ya. Menguji kita dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Ya. Ya, dalam hal ini kita semuanya tahu Rasulullah pernah kena pengaruh sihir. Ya. Padahal kurang apanya zikir Rasulullah, kurang apanya ibadah Rasulullah. Ya. Dan ternyata itulah cara Allah untuk memberikan pelajaran kepada umat Rasulullah SAW. Ya. Bahwa sihir itu memang ada. Dan bagaimana solusinya, yaitu yang seperti dialami oleh Rasulullah. Ya. Artinya, suatu saat ketika Allah menguji kita dengan hal seperti itu, kita nggak akan salah jalan ya, dalam mencari solusi. Beda kalau orang nggak ngerti gitu, apa itu ruqyah, apa itu zikir perlindungan atau pengobatan. Ya. Karena dia nggak ngerti, akhirnya ketika dapat ujian sejenis itu, yaitu pengaruh black magic tadi, dia kemana-mana ke dukun sana, dukun sini, akidahnya pun jadi korban. Ya. Nah, disinilah ketika kita sudah memahami hal ini, maka kita ketika mengalami nggak akan salah jalan gitu ya. Seperti yang dialami Rasulullah SAW, akhirnya Allah pun memberikan solusi yang terbaik kepada Rasulullah SAW. Adapun efek trauma ya, itu bisa jadi bukan pengaruh dia murni, bukan perasaan dia murni, tapi ada pengaruh lain. Ya. Ada beberapa pasien itu setelah terapi pertama itu kayak eh, merasa bahwa kalau nanti dilanjutkan terapi selanjutnya kamu akan mengalami ini mengalami itu kan, bahkan kamu akan lebih parah lagi. Itu siwor ya, dari jin yang ada dalam dirinya supaya nggak diusik, supaya nggak diusir. Itu membuat orang itu jadi semacam ketakutan yang nggak beralasan atau trauma ya. Ketakutan yang berlebihan. Padahal ketika dia di terapi yang pertama, dia merasakan lebih ringan, lebih terasa tenang, kan gitu ya. Tapi untuk keselanjutnya itu kok justru sebaliknya ada was-was. Ya. Nanti kamu akan gini nih, akan gini nih. Ya. Itulah
ketakutan yang dimunculkan oleh setan pengganggu tadi supaya dia tidak terusik ataupun tidak diusir. Nah, kita sebagai korban ya harus melawan. Ya tadi kita kuatkan zikir kita supaya dia melemah, nggak mendominasi kita. Lalu tetap kita lakukan terapi ruqyah selanjutnya supaya kalau pintu itu ibarat pintu tertutup, gedoran itu semakin kuat, lama-lama akan jebol dia. Nah, untuk menjebolnya itu kadang memang ada drama ya, ada lika-liku yang dialami oleh orang tersebut. Dan banyak buktinya, sampai kadang-kadang ada yang cerita itu sudah janjian untuk ruqyah yang kedua, akhirnya tiba-tiba dibatalin. Ada aja alasannya, ada yang seperti itu. Ada juga yang kemudian sampai cari alamat saya itu muter-muter, akhirnya nggak jadi. Ustaz, saya sudah muter-muter nggak ketemu tadi. Ada yang begitu. Memang kelihatannya aneh gitu ya bagi orang yang nggak memahami dunia ini. Tapi faktanya banyak orang mengalami hal seperti itu. Nah, disinilah kita harus kuatkan ya, bahwa kita ingin lepas dari pengaruh-pengaruh jahat atau pengaruh-pengaruh setan tersebut, maka inilah jihad kita untuk melawan mereka. Entah itu kita lakukan secara mandiri atau dibantu oleh orang lain. Wallahu a'lam. Bahkan saya menemukan saat ada orang yang kapok di ruqyah karena habis di ruqyah kayak digebukin Ustaz. Jadi pegel-pegel gitu kan. Nah, ini kan berusaha ya setan Itu mengganggu. biasanya karena saat di ruqyah itu dia frontal, berontak itu ya. Dan itu kadang dia nggak sadar. Ada yang setengah sadar ketika ditanya, kenapa tadi kok ngamuk? Nggak tahu. Saya sih merasa, cuma nggak bisa mengendalikan. Nah, itu namanya setengah sadar. Ada yang nggak sadar sama sekali. Emang iya, emang begitu. Begitu ditunjukkan videonya, Videonya. rekamannya, kaget dia. Nah, disitulah karena dia frontal tadi, dia merasa, oh kayak habis melakukan hal yang super energinya keluar gitu kan. Iya. Sehingga lemes, kemudian sakit-sakit dalam tulang-tulangnya itu karena di bawah ketidaksadaran tadi. Tapi kalau yang di ruqyah tenang atau cuma mual muntah aja nggak ada keluhan seperti itu ya. Biasanya yang ada keluhan pasca ruqyah seperti itu mereka yang frontal, yang ngamuk ya, tanpa dia sadari atau yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya. Baik, Bu Siti ya, ini pertanyaan terakhir ya, silakan. Terima kasih, Ustaz. Maaf, Ustaz Kolis. Ya. Seperti Ustadz, kalau salah mohon dibenarkan. Pengalaman dari keluarga saya Ya. nggak terlepas dari apapun itu, ada punya pegangan. Dan sekarang pun kakak saya kadang suka bisa melihat bilangnya bisa melihat sampai ke anak dan saudara gitu. Pernah bilang kalau pada dasarnya manusia itu punya bahasa kata indera keenam, bisa semua itu terlepas dari dia mengasahnya atau tidak, atau dengan logikanya tidak percaya itu gitu. Menurut Ustadz gimana ya Ustadz? Habisnya keluarga saya tuh kadang, kakak saya terutama itu, awas ya, hati-hati, saya udah bisa lihat loh entar ke depannya kemana, gimana, terusan di situ ada apa, di sini ada apa. Terlepas saya suka, yang penting nggak ganggu saya gitu Ustadz. Iya. Terima kasih, mohon penjelasannya Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti ya. Siap, Ustadz. Hadirin sekalian, orang yang mengalami hal seperti itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia belajar, memang ada ritual-ritual atau cara-cara supaya bisa melihat alam di luaran sana ya, atau Oh, iya. alam lain ya. Ada cara-caranya, ada ritualnya yang dilakukan. Artinya dia mencari supaya bisa seperti itu. Kalau bahasa awamnya itu membuka mata batin atau istilahnya membuka tabir gaib ya. Dan Iya, Ustadz. ada beberapa orang yang tertarik dengan hal seperti itu.
ya. Iya. Kemudian yang kedua karena nasab, bukan kasab. Kalau yang pertama tadi kasab ya, mencari, berusaha untuk mendapatkan itu. Yang kedua ini nasab. Nasab itu artinya ada titisan atau warisan dari nenek moyangnya. Walaupun dia nggak belajar, dia bisa melakukan hal itu karena ada jin yang tadinya ngikuti nenek moyang dia, akhirnya ngikuti dia. Istilahnya nitis lah kalau orang awam bilang itu. Nah, baik yang pertama atau yang kedua itu sebetulnya sangat merugikan kita ya. Sangat merugikan kita. Bagi sebagian orang menganggap itu anugerah ya. Menganggap itu kelebihan lah ya. Padahal itu kelainan ya. Jadi normalnya kita sebagaimana yang disebutkan di surat Al-A'raf ayat 27 itu normalnya kita nggak bisa melihat mereka. Itu normal ya. Makanya kalau hadirin atau para pemirsa Majelis Keluarga Indonesia ini nggak punya hal itu, nggak mengalami hal itu, ya bersyukurlah, berarti kita masih dalam kondisi normal, bukan paranormal ya. Itu seperti itu. Dan banyak orang yang ketika mengalami hal seperti itu tersiksa dia. Jadi kayak hidup di dua alam ya. Apalagi kalau sudah disetir oleh yang gaib tadi, dominasi itu kayak dalam penjajahan mereka ya. Ada orang-orang seperti itu akhirnya dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan tapi nggak sesuai kenyataan ya. Ada, saya pernah punya pasien itu karena dia merasa bahwa dia bisa melihat masa depan ya. Akhirnya pernah dia berkata kepada orang tuanya ya, Pak, Papa jaga kesehatan ya, karena kayaknya umur Papa nggak panjang lagi gitu kan. Itu orang tuanya jadi stres tuh ya. Jadi stres ya. Sampai sakit ya. Lama sakit ya. Tapi ya nggak meninggal ya. Karena memang ajal itu kan ketentuan Allah ya. Ketentuan Allah, kita nggak tahu ya. Artinya tidak semua yang dibisikkan oleh setan, baik yang secara kasab atau nasab tadi, itu benar. Bahkan banyak yang justru hanya membuat kita takut yang nggak jelas. Ya. Sehingga apa? Kita harusnya fokus bisa ibadah, bisa melakukan hal-hal yang produktif, karena pengaruh itu akhirnya kita nggak produktif lagi. Ya. Kita melakukan hal-hal yang justru tidak menghasilkan apapun, tapi justru menambah beban pikiran kita. Ya itulah cara mereka untuk mengalihkan kita. Jadi Bu Siti, kalau ada saudara kita yang mengalami seperti itu, maka saya sarankan di samping kita lakukan semacam dialog ya, untuk membuka pikiran kita, ya kita lakukan terapi ruqyah. Ya. Dan sudah banyak orang-orang yang melakukan hal itu akhirnya hilang. Ya. Jadi ternyata selama ini itu bukan seperti yang mereka klaim itu ada indera keenam bagi dia. Ya. Padahal indera keenamnya ya bisikan setan itu, jin itu. Jadi dia kayak bisa membaca masa depan itu karena pengaruh setan yang ada dalam dirinya atau jin yang ada dalam dirinya. Kan Allah sudah menyampaikan di surat Luqman ayat terakhir itu, ayat 34 ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan ya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ya. Jadi kalau kita mengklaim, mendeklar bahwa kita tahu, ya itu kan berarti menyalahi apa yang telah menjadi sunatullah. Ya. Berarti ada kekuatan lain yang mempengaruhi atau yang membantunya. Ya. Wallahu a'lam. Iya sih Ustadz, pada dasarnya itu kakak saya itu awalnya mencari nasab kita. Kalau kita itu keturunan ratu raden bla 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 gitu awalnya. Nah, untuk adik saya katanya diikutin macan dari nenek saya. Cuman adik saya orangnya mungkin seperti saya,
apaan sih gitu, maksudnya Hmm. nggak terlalu cuman yang satu ini justru malah kadang siapa yang berani ruqyah saya, nggak ada yang Hmm. bisa, subhanallah Hmm. gitu maksudnya kan Hmm. Iya, sampai iya, iya. segitu, cuman Hmm. sayanya nggak bisa gimana gitu Ustadz. Iya, iya, iya. Terima kasih penjelasannya Iya, Ustadz. iya, memang orang-orang seperti itu, Bu, biasanya dia istilahnya memposisikan diri Mengklaim. superior. Superior itu karena Iya, merasa di backup sesuatu yang lebih kuat, ya. Itu begitu. Ya. iya. Makanya untuk hal ini ya kita terus doakan, kita bantu dengan doa. Siap. Semoga suatu saat dia ada kesadaran untuk lepas dari itu. Dan banyak orang-orang akhirnya menjadi dukun atau menjadi paranormal karena Iya, diasah, ya, kekuatan seperti itu dipertajam lagi dengan ritual-ritual sendiri atau dengan berguru. Itu kan sama dengan iya. kita menyodorkan diri kita untuk mereka kuasai sepenuhnya. Oh, Itu seperti itu. Jadi makanya kalau dari sisi kita ya kita bantu dengan doa. Kalau memang suatu saat dia sadar ingin melepaskan hal itu, ya kita akan carikan orang kita untuk membantu dia untuk melepaskan diri dari jeratan tersebut. Karena baik. kalau sudah dikuasai itu, Bu, itu biasanya dia lemah untuk bisa melawannya, perlu bantuan orang lain untuk membantunya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, Subhanallah. sama-sama. Baik, alhamdulillah, syukurlah, Baik. jazakallah khairan. Ya. Sudah hampir jam 7 ini. Insya Allah nggak terasa ya. Dan sekali lagi, mari sama-sama kita saling mendoakan ya. Karena di akhir sesi selalu saya mengajak jamaah untuk saling mendoakan, wabil khusus untuk guru-guru kita tentunya. Dan sekali lagi ada kegiatan khitan gratis untuk jamaah-jamaah atau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, dan silakan yang ingin eh, berbagi atau mendukung program ini, silakan untuk menghubungi Bude Darmi ya. Dan ada grup juga MKI yang baru gabung mungkin di grup ini, silakan untuk juga bergabung di grup Majelis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah setiap pagi kita ada kajian online terus ya, kajian via Zoom setiap ada subuh, dan juga di malam hari ada kajian fikih, kajian atau ada Quran, ada tahsin juga, dan alhamdulillah eh, kita bersyukur ya ada banyak yang kita mendapatkan faedah ilmu dari para guru kita. Mudah-mudahan Allah terus jaga kita untuk istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu. Baik, kita Amin. tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa man Baik. qala khilafan alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustadz Fadlis, Ustadz Hasan Bisri. Ya. اللهم ارحمنا بالقرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.